Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan materi tentang congenital abnormalities atau cacat bawaan. Definisi dari kelainan bawaan yaitu nomor 1, suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Yang nomor 2, timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Yang nomor 3, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologik, dan laboratorik untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir, dikenal pula adanya diagnosis preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu, antara lain pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Penderita PFFD yaitu 1. Tidak punya tulang fibula, tidak punya patella, tidak punya hip socket. Jenis cacat lahir yaitu 1. Kecacatan struktural dan fungsi. Nomor 2. Kecacatan metabolik. Terjadi pada setiap tahapan kehamilan. Kebanyakan terjadi mulai pada usia trimester pertama masa kehamilan. Umumnya tidak diketahui 60%, lainnya 40%, yaitu penyakit genetik. Penyakit genetik yaitu perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal. Faktor-faktor lain diantaranya yaitu usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama, defisiensi asam folat, defisiensi yodium, konsumsi alkohol, vaksinasi selama masa hamil. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah 1. Kelainan jantung, 2. Spina bifida, 3. hiposfadia. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh dari kelainan metabolisme: 1. Penyakit Tay-Sachs, nomor 2. Fenilketonuria. Faktor congenital abnormalities. 1. Teratogenik. Teratogen adalah setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko suatu kelainan bawaan. Contoh radiasi, obat tertentu, dan racun. Seseorang wanita hamil sebaiknya 1. Mengkonsultasikan dengan dokternya setiap obat yang diminum, berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak menjalani pemeriksaan rongsen kecuali jika sangat mendesak. Beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan: 1. Sindroma rubella congenital, nomor 2. Infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, nomor 3. Infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil, nomor 4. Sindroma varicella congenital. Faktor fisik pada rahim: di dalam rahim bayi terendam air oleh cairan ketuban. B. Jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan atau menunjukkan adanya kelainan bawaan. C. Cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh, bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih.
D. Penimbunan cairan ketuban terjadi jika janin mengalami gangguan menekan yang bisa disebabkan oleh kelainan otak yang berat. E. Usia kehamilan 8 bulan, air ketuban 800 mm. F. Usia kehamilan 10 bulan, air ketuban 600 mm. G. Air ketuban banyak, ibu DM, ibu berpenyakit resus darah. H. Air ketuban sedikit. I. Ketuban pecah dini. J. Ketuban pecah pada kehamilan 37 minggu jika pecah pada 34-37 persalinan dengan cara diinduksi. Jika lebih dari 34 minggu, ibu harus istirahat total sampai paru-paru bisa pada bayi cukup stamina. Gizi, kekurangan asam folat bisa meningkatkan risiko terjadinya spina bifida. Faktor genetik dan kromosom. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik. Autosom dominan. Jika suatu kelainan atau penyakit timbul meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Contoh, akondroplasia. Nomor 2, autosom resesif. Jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan diperlukan dua gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tua. Contohnya, penyakit Tay Sachs atau cystic fibrosis. Nomor 3, X-linked. Jika seorang anak laki-laki mendapatkan kelainan dari gen yang berasal dari ibunya, maka keadaannya disebut X-linked karena gen tersebut dibawa oleh kromosom X. Contoh hemofilia dan buta warna. 4, Z-like adalah ayah menurunkan penyakit kepada anak laki-lakinya. Perempuan hanya pembawa saja. Contoh infertilitas pigmentosa atau kelainan pada retina. Symptoms. Kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius, dan meskipun banyak diantaranya yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama dari kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Diagnosis. Selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil, dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor risiko atau tes diagnostik. Tidak ada tes yang sempurna. Seseorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan meskipun hasil tesnya negatif. Jika tes memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut. Screening test. Tes screening
Dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor risiko. Bila tes screening menunjukkan hasil positif, dianjurkan untuk menjalani tes diagnostik. Screening prenatal bisa membantu menentukan adanya infeksi atau keadaan lain pada ibu yang berbahaya bagi janin dan membantu menentukan adanya kelainan bawaan tertentu pada janin. Tes screening terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan USG. Diagnostik tes. Tes diagnostik biasanya dilakukan jika tes screening memberikan hasil positif atau jika wanita hamil memiliki faktor risiko. Tes diagnostik terdiri dari amniocentesis, contoh filikorion, contoh darah janin, pemeriksaan USG yang lebih mendetil. Kelainan bawaan yang bisa diketahui melalui screening prenatal adalah defek tabung saraf, sindrom Down, kelainan kromosom lainnya, kelainan metabolisme yang diturunkan, kelainan jantung bawaan, sumbing bibir atau langit-langit mulut, kelainan bawaan tertentu pada anggota gerak, tumor bawaan. Penata laksanaan cacat lahir. 1. Bedah. Pasca natal bibir sumbing, hernia, diaprofagmatika. Pranatal, sumbatan saluran kemih, cacat tabung saraf. 2. Non bedah. Imunoglobulin, obat-obat jantung, suplemen vitamin. Prevention, tidak merokok dan menghindari asap rokok, menghindari alkohol, menghindari obat terlarang, memakan makanan yang bergizi, dan mengonsumsi vitamin prenatal, melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin, mengkonsumsi suplemen asam folat, menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi, menghindari zat-zat yang berbahaya. Vaksinasi membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi berikut. 1. Minimal 3 bulan sebelum hamil. Nomor 2. Minimal 1 bulan sebelum hamil varicella. Nomor 3. Aman diberikan pada saat hamil. Booster tetanus, difteri, vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, vaksin pneumococcus. Sum of congenital abnormalitas. 1. Celah bibir atau langit-langit mulut atau sumbing. Terjadi jika selama masa perkembangan janin, jaringan mulut atau bibir tidak terbentuk sebagaimana mestinya. Bibir sumbing adalah suatu celah di antara bibir bagian atas dengan hidung. Kelainan jantung. Defek spektrum atrium dan ventricle. Patent ductus arteriosus. Stenosis katup aorta atau pulmonalis. Tetralogi. Pemakaian obat tertentu pada kehamilan trimester pertama berperan dalam terjadinya kelainan jantung bawaan. Penyebab lainnya adalah pemakaian alkohol, rubella, dan diabetes selama hamil. Cerebral palsy.
Biasanya baru diketahui beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir tergantung kepada beratnya kelainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.